Komunikasi sehat. Ya, sehatnya singkatan loh Bu Erna. Sehat, senang hati. Jadi kalau komunikasi sehat, komunikasi yang bikin hati senang gitu ya. Komunikasi sehat, senang hati. Ya. Jadi kalau kita sehat tuh senang hati ya, insya Allah ya. Kalau sakit itu singkatan juga salah kita. Oh, luar biasa. Jadi yang merasa sakit berarti ada salah kita ya. Mungkin kurang tidur, kurang makan, kurang gerak. Ya, iya. Baik. Baik, komunikasi. Komunikasi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan apa? Ini dia, proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran, dan perasaan melalui lisan, tulisan, ataupun bahasa tubuh. Ini komunikasi. Ya. Goalnya sekarang kita kan ingin menjadi orang tua yang mempunyai pola pengasuhan atau istilahnya parenting yang lebih baik atau ada juga istilahnya disebut positive parenting. Ya, di mana positive parenting ini ya ini adalah salah satu pola asuh yang diterapkan oleh orang tua ya dalam rangka apa? Ini dia ya mengedepankan rasa kasih sayang terhadap anak, bukan dengan kekerasan. Karena sudah diuji, diteliti, ya, dan diriset segala macam ini di akhir-akhir tahun ini nih, ya bahwa dengan kasih sayang itu membuat anak jauh lebih cerdas, lebih pintar, lebih maju, lebih sukses. Wah, Masya Allah deh. Ya, jadi bukan dengan kekerasan. Dan tentu ya mengedepankan rasa kasih sayang ini sama banget, cocok banget dengan apa yang Allah ya minta kita terhadap anak-anak. Ya, nanti kita lihat juga ayatnya ya. Baik. Jadi dalam pola asuh ini orang tua bisa menjadi tempat bercerita bagi anak. Artinya anak merasa aman kalau cerita sama orang tuanya. Anak merasa ya aduh enak nih kalau cerita sama orang tua, nggak dipotong, nggak langsung dinasehatin, dimengerti, ya difahami emosinya. Nah inilah yang diharapkan sebetulnya di dalam positive parenting atau komunikasi sehat tadi. Ya. Dengan begitu anak menjadi tidak takut mengutarakan keinginannya kepada orang tua dan juga tidak takut mengutarakan permasalahannya. Ya. Karena bukan apa-apa, anak-anak masih butuh kita sebagai orang tua untuk memberikan nasihat, arahan, bimbingan, tapi ada caranya, ya. Nah, baik. Ini yang saya, aduh cinta banget ini kalau kita bicara soal parenting, apalagi bicara tentang musyawarah, tentang bagaimana dengan anak. Ini Ali Imran 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ya, jadi kata Allah, Allah berfirman, maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka, lemah lembut. Ya, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, mereka menjauhkan dari sekitarmu. Ya, nah ini bahaya nih pas menjauhkan dari sekitarmu, ya, ditakutkan pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat jalan keluar yang salah. Dan Allah sudah memperingati kita semua kalau kita keras dan berhati kasar. Jadi kalau ada ibu mengatakan atau orang tua mengatakan, ngapain sih kita capek-capek berlembut-lembut sama anak atau sama keluarga atau anggota keluarga kita, ini sudah wanti-wanti Allah sampaikan. Ya, dan saya karena sejak tahun 98 ngurus narkoba Bu Erna dan beberapa tahun terakhir ngurus anak-anak korban LGBT, ini benar-benar ini bahwa ya salah satu atau faktor-faktor yang membuat anak-anak menjauh karena orang tua berlaku keras dan berhati kasar. Ya. Dan kalau sudah jadi masalah, aduh ya, obatinnya aduh panjang, lama, susah ya. Kemudian kata ibu-ibu, saya udah lembut Bu Aisyah, tapi anak itu masih ngeselin. Maka Allah ajarkan kita, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Bilang gitu ya Bun.
Ya Allah, saya maafkan anakku, Fulan bin Fulan, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Karena orang tua adalah perantara antara anak dan Allah untuk memohonkan ampun kepada untuk anak. Ya, kepada Allah untuk anak. Bukannya anak bisa mohon ampun sendiri, iya, tapi kan dia belum lagi seperti kita mengerti bahwa memohon ampun itu adalah hal yang sangat wajib dan otomatis kita minta. Kan anak masih kecil, ya jangankan masih kecil, yang udah gede aja nggak ngerti. Makanya kita, ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan ini, ya Allah, ampuni dia ya Allah, gitu. Ya, baru masuk wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru aja negosiasi, baru aja ngomong, baru aja musyawarah gitu ya. Nah, di sini waktu musyawarah harus tahu ini anaknya laki atau perempuan, usia berapa, ya, harus caranya yang baik dan pantas, ya kan? Nah, sedang apa anak itu, apa yang dimusyawarahkan. Nah, ini banyak kan. Dan Allah juga ingatkan kita, faiza azamta fatawakkal Allah. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Ya, jadi ini sebetulnya tips yang datang dari Allah Ta'ala, ya, tips dari langit, tips yang dibawa oleh malaikat Jibril, ya, diajarkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajarkan pada kita semua. Ini, kalau ayah bunda, bapak ibu guru pegang pakai ayat ini, insya Allah ya Ananda akan tumbuh tadi semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bahkan ini Bu Erna, saya ngobrol sama Bu Erna ya. Boleh. Ya. Ada dua arah nih, kalau enggak kayak denger radio nih. Silakan Bu Aisyah. Iya. Anak-anak yang kena narkoba dan LGBT ini saya suruh juga orang tua untuk pakai ayat ini kembali. Kalau mereka makin keras kasar maka mereka menjauh, makin nggak bisa pulih. Ya, jadi ini. Ya, apalagi kita Ananda yang masih baik, masih taat, hanya karena memang mereka kadang-kadang nggak ngerti cara bicara, ya kan? Belum tahu bagaimana cara santun bicara sama orang tua, makanya kadang dia dikit-dikit rewel, minta ini, minta itu. Maka kita harus paham dulu. Dan sikap lemah lembut ini rahmat dari Allah, bukan bawaan lahir orang tua nih, Bu Erna. Ya. Sering terjadi nih ya, kita nih orang tua ya, saya misalnya ya menghadapi anak saya dengan ponakan atau anak tetangga, saya masih bisa langsung lebih lembut sama ponakan sama anak tetangga atau anak orang lain lah, dibanding anak kita kan. Betul, seringkali begitu. Iya, makanya bukan bawaan lahir orang tua, itu rahmat Allah turun. Jadi kalau ada ayah bunda, orang tua sudah bisa lembut sama anak, ya, atau lembut sama pasangannya, itu rahmat Allah turun. Itu pasti karena kita minta, ya Allah, mohon ya Allah, harus sadar mintanya ya. Jangan sambil lalu mintanya, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah, gitu. Ya, oke. Nah, untuk itulah dalam pendidikan anak kita kan dititip sama bapak ibu guru, karena bapak ibu guru bisa langsung senyum sama anak kita dibanding kita kan sebagai orang tua. Nanti anaknya bapak ibu guru titip lagi sama orang lain, yaitu bapak ibu guru yang lain. Karena nanti bapak ibu guru yang lain bisa lebih lembut lagi sama mereka kan gitu ya. Betul, tapi kan yang asik adalah ya orang tua kandung ya bisa lembut sama anaknya. Itu kan yang asik, itu yang diminta oleh Allah. Bukan dititip sama orang lain saja, tetapi kita yang diminta. Untuk itu kita mohon sama Allah, ya Allah, mohon lemah lembut. Bahkan ayat ini bukan hanya untuk orang tua ke anak, dengan pasangan juga. Pimpinan dengan stafnya minta ini seperti itu. Ya, oke. Karena ini nih, wah ini paten banget, super paten ini tipsnya nih, Masya Allah. Ya, baik. Kenapa sih dampak orang tua yang keras berhati kasar ini yang sekarang lagi tren nih, ada istilahnya hyper parenting, pola asuh yang berlebihan, terlalu disiplin, terlalu kaku, terlalu juga istilahnya ya lembek. Yang bahaya aja apa menjadi toxic parents. Orang tua yang bikin racun perkembangan fisik dan mental anak. Ya kan?
Ya, kenapa saya sangat peduli pada preventif? Karena saya setiap hari juga melihat anak-anak yang bermasalah. Dan faktor paling kuat atau faktor paling utama adalah parenting ini. Ya, jadi kita sebelum anak terjadi apa-apa, ayo kita kerja keras ya untuk kita kerja keras dan kerja cerdas sebetulnya agar kita tetap menjadi orang tua yang baik tadi atau positive parenting ya. Nah, sekarang ada juga teknik atau ada juga istilahnya neuroparenting, pola pengasuhan ya berdasarkan kerja otak. Ya, nah ini saya sering banget kasih lihat modul ini. Ini ada otak besar, ada otak kecil, ya terbelah dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Nah, di dalam otak ini nih banyak sekali Allah berikan program-program kehidupan. Baik diri kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai anak-anak. Ya, di dalamnya nih luar biasa, Masya Allah. Ya. Ada apa Bu Aisyah di dalamnya? Ini tadi kalau kita lihat otak kurang lebih kayak gini, ada otak besar, ada otak kecil. Dan ini meliuk-liuk otak ini. Ya. Ini dilihat dari atas, ada otak bagian kanan, ada otak bagian kiri. Ya ini sering banget saya kasih lihat ini. Ya, di dalamnya ada apa sih Bu Aisyah? Di dalamnya itu ada sel otak. Ya, bentuknya namanya kayak neuron. Dia ada kabel-kabel sarafnya di otak, kabel-kabel neuron. Ya, di mana apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita rasakan, itu terjadi sambungan-sambungan memori di otak manusia. Membentuk apa? Membentuk ingatan, membentuk memori. Ingatan apa? Tergantung yang dia tangkap apa informasinya. Kalau yang ditangkap, didengar adalah informasi ilmu, ya terjadi sambungan memori ilmu. Yang ditangkap atau didengar dan dirasakan nasihat, berarti yang tertangkap adalah memori nasihat. Juga yang apabila ditangkap, didengar dan sebagainya itu sebuah peristiwa, maka ini memori peristiwa. Anak lihat ibunya melotot, melengking, ngomongnya keras, maka ya ini akan tersambung memori melengking dan keras. Baik, jadi ini ya terjadi memori atau ingatan di otak manusia. Oke? Nah, sebelah mana sih Bu Aisyah itu bagian yang tadi tempatnya ilmu, pengetahuan, nasihat, ya, dan peristiwa di depan sini nih. Namanya lobus frontalis, ditangkap oleh mata, didengar oleh telinga, dirasa lewat seluruh kulit, ya bahkan di hidu ya kita mencium bau bawang sama terasi itu langsung informasinya masuk di lobus frontalis. Oh bedanya bawang sama terasi ya dalam penciuman begini gitu. Ya, apa yang dicap oleh lidah ya bedanya asin, manis, pahit, asam itu ya nanti masuk ke sini gitu ya. Dan apa yang kita ucapkan ya membentuk sambungan-sambungan neuron ini. Untuk itulah ya karena sangat penting sambungan ini adalah hal-hal yang sehat tadi atau yang membuat senang kita atau yang membuat positif, maka perlu apa yang kita sampaikan pada anak, apa yang anak lihat terhadap perangai kita, apa yang anak rasa di seluruh kulitnya, dan apa yang anak ucapkan ulang di mulutnya diminta adalah lebih banyak hal-hal kebaikan. Saya katakan lebih banyak karena nggak bisa juga 100% ya. Jadi kata ibu-ibu, ya Allah Bu Aisyah, saya nih aduh ya kalau mencaci keras banget ya saya tega banget. Tapi sekarang udah sering ikut taklim, alhamdulillah. Yang biasanya tiap hari ini lumayan berkurang ya seminggu cuma 3 kali marahnya. Nah, Alhamdulillah, gitu ya. ada kemajuan. Bersyukur. Itu caranya. Karena banyak yang begini Bu Erna. Ah percuma saya ikut parenting, percuma ikut taklim, saya masih marah juga. Nah nanti kalau saya tanya dalam ternyata marahnya udah berkurang. Oh, jadi nggak percuma. Ikut Betul. parenting, ikut kuliah, ikut seminar, ikut taklim nggak percuma. Karena kapan kita menganggap itu percuma, maka ya pada saat itu dan seterusnya nggak ada gunanya, benar-benar terjadi nggak ada gunanya itu. Karena apa yang kita ucapkan nanti akan terjadi. Ya, nah ini ya. Baik, di dalamnya ada neuron cermin Bu Erna. Ya, jadi para ilmuwan nih, ya ini saya juga sering nih lagi sosialisasikan ini. Ingin ya mengetahui ya kaitan antara otak dan perilaku fisik.
Maka mereka mencari itu tadi sel-sel yang 100 miliar nih, neuron ini yang di dalam otak. Ya. Mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain. Neuron itu disebutnya mirror neuron atau neuron cermin. Jadi di otak kita nih yang jumlahnya 100 miliar neuron kayak gini yang tadi sambung-sambung Bu Erna, ada sekitar 30% neuron cermin. Neuron cermin. Ya. Jadi dengan neuron cermin itu orang bisa ngamatin orang lain untuk belajar. Ya kan? Anak mengamati bapak ibunya. Jadi dia di otaknya terjadi satu sambungan neuron yang dikerjakan oleh neuron cermin. Ya. Dan neuron cermin ini bekerja pada saat ini aktif pada anak yang sejak bayi. Jadi dia bercermin pada contoh di depannya. Nah kalau bayi dia ngelihat bapak ibunya begini terus tiap hari, waduh, itu di otaknya terekamnya bahwa oh tiap hari itu orang nunduk ya, lihat benda ini ya, gitu. Walaupun bayi belum bisa merespon dengan kata-kata, tapi neuron cerminnya kerja. Merekam gitu ya Bu Aisyah? Iya, udah merekam bercermin pula, ya kan? Ya. Sehingga kalau kita mau melakukan ya pola asuh yang positif sehingga punya komunikasi positif, ini nih udah bekerja. Bahkan dalam rahim ibu saja sebetulnya otak anak sudah merekam. Ya kan? Jadi ini harusnya kan orang tua ajak ngomong bayinya, kasih lihat ya benda-benda yang lebih real. Ini kursi misalnya, ini gelas, ini abi, ini umi misalnya gitu ya. Itu agar sambungan di otak sang bayi ini ya terjadi sambungan yang real atau yang sesungguhnya. Karena kalau diperkenalkannya lewat gawai, itu nanti mereka menyangka semua permukaan itu rata. Gelas rata, meja rata, piring rata. Ya. Nah, ini. Jadi harus karena memang manusia harus diperkenalkan dengan berbagai macam benda-benda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan benda-benda kepada Nabi Adam alaihissalam waktu proses penciptaan manusia itu. Karena memang otak ini perlu distimulasi, jangan dibiarkan. Nah, ini kan repot ya kalau udah sibuk bapak ibunya, apalagi bapak ibu yang bekerja sampai di rumah cuman begini doang, enggak aduh, ya. Jadi saya kadang-kadang kalau lihat ada ibu curhat tentang anaknya, ya saya biasanya ingatkan dulu gimana waktu kecilnya Bu. Anak ibu gimana, apa yang ibu kasih contoh. Cuman kadang-kadang kan orang tua gitu ya, saya udah kasih kebaikan Bu Aisyah, saya seberapa banyak, seberapa lama. Karena pasti pengaruh waktu bayi ini ya sangat-sangat penting atau sangat-sangat berperan pengaruhnya terhadap penyerapan apa yang dia lihat. Nah, kemudian di otak ini saya perkenalkan ada namanya kelenjar pituitary, ini daerah sini ya, persis pertemuan alis nih Bu Erna. Kalau kita pertemuan dua alis tuh di tengah, kalau dibor ke dalam tuh ada namanya kelenjar pituitary. Ini tempat hormon bahagia, hormon cinta, hormon menghilangkan rasa sakit, ini di sini. Ya, bahkan narkotika alami tuh di sini nih. Saya bilang sama anak-anak, nak kalau mau pakai narkoba nggak usah beli di bandar, itu di otak udah Allah ciptakan, namanya endorfin. Masa sih Bu? Iya, coba deh. Itulah makanya kalau kita pusing ya Bu Erna ya, otomatis tangan kita elus-elus di sini ya. Ya. Sini atau kadang ada yang dikerok di sini, pakai kerokan di sini. Sebetulnya iya, mau menstimulasi kelenjar pituitary agar keluar hormon-hormon yang menyenangkan gitu. Dan hormon ini ya bisa keluar dengan berbagai macam cara selain tadi diusap kepala. Ya. Yang mana sih hormon itu Bu Aisyah? Ini dia. Hormon bahagia, hormon kasih sayang, hormon cinta. Ini ada 4 serangkai ini. Namanya dopamin, oksitosin, endorfin, dan serotonin. Ya. Ini keluarnya dengan cara paling gampang itu tadi ya, dibelai gitu ya. Kemudian apa lagi yang bisa keluar nih hormon cinta ini, hormon kasih sayang ini ya dengan cara apa? Ya tersenyum. Jadi kalau kita lagi nggak enak perasaan, coba senyum aja Bunda, coba senyum dulu semuanya. Ya senyum. Lihat anak senyum aja dulu. Supaya apa? Supaya hormon kasih sayang kita orang tuanya keluar dulu. Ya.
nanti nular, anak tuh nular loh. Hormon kasih sayang tuh menular. Anak langsung otomatis ikut senyum. Ya. Istri kesel lihat suaminya, ya udah langsung aja sunggingkan senyuman. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi pakai basmalah. Ya, itu langsung jatuhnya tercatat jadi ibadah amal soleha. Gitu. Ya. Apalagi Bu Aisyah bisa keluar nih selain tadi senyum, dibelai gitu ya. Tertawa. Kalau anak kita lagi cerita dan dia ketawa, tolong Bunda ikut ketawa dulu ya. Walaupun Bunda nggak ngerti apa ini yang diceritain anak, udah ketawa aja dulu, gitu ya. Lucu ya Bu, Bu lucu banget ya teman aku kan Bu, kita ketawa aja dulu. Paling nggak senyum dulu, supaya kita juga keluar hormon bahagia, kasih sayang, cinta dan hormon rasa nyamannya ini. Ya, itulah Rasulullah SAW. Ya, kalau kita baca sirah Nabi. Ya, Rasulullah mensikapi anak, istri, cucu, sahabat dengan senyum dulu. Ya, nggak langsung keluar dalil. Kalau Nabi ketemu istrinya, Rasulullah SAW ketemu anak, cucu, nggak langsung keluar dalil, nggak langsung keluar nasihat kok. Beliau senyum dulu, senyum. Ya, tabassumuka fi wajhihi kasadaqah. Ini ditelitinya di Stanford University, yaitu mengeluarkan hormon ini tadi, 4 sekawan ini. Senyum dulu, senyum gitu. Kan enak ya Bu, senyum aja dulu. Kita kadang-kadang belum senyum udah langsung keluarin ya dalil-dalil gitu. Anak-anak langsung tuh. Ya, atau belum sempat senyum, nanya sama anak, udah kerjain tugas belum? Udah kerjain PR belum? Ya, ini yang nanti anak-anak langsung merasa, aduh kok begini banget ya hidup kan gitu. Ya. Kemudian dari otak ke badan ada namanya nervous system, sistem saraf, di mana ada kabel-kabel yang jalan ini lewat batang otak, ini namanya batang otak nih ya, ini otak reptil ya. Jalan ke tulang belakang, kabel-kabel itu, nanti dari tulang belakang jalan kabel-kabel itu seluruh tubuh, ya ini kayak gini ya, Masya Allah ya. Nah, kalau kita belajar otak kan ribet ya, atau terlalu kompleks dan detail, maka kita belajarnya gini aja, ya, supaya ngerti sistem saraf kerjanya kayak apa, ya, ingat sistem ini, kabel listrik. Ya. Jadi di tubuh kita ini jalan listrik, karena tadi kan kita lihat ya, ada listrik yang loncat-loncat di otak itu jalan. Membawa apa Bu Aisyah listrik itu? Membawa pesan. Pesan apa? Ya pesan yang ada di otak ini anak. Ya, satu pesan yang ada di otak depannya. Inilah makanya mengapa kita kasih arahan, kasih petunjuk, kasih ilmu, kasih nasihat, ajarkan anak tentang ya sirah para nabi, sirah Rasulullah SAW, supaya ada program di otaknya sehingga pesannya jalan di badan ini. Membentuk apa? Membentuk perilaku. Karena ini badan ini bergerak karena pesan di atas. Namun selain pesan-pesan intelektual, di otak ini ada namanya watak. Nah, watak ini di sebelah sini nih, Bu Erna. Watak bakat ada di sini. Ya. Kemudian di dalam otak ada otak emosi. Jadi emosi itu mulai dari emosi negatif sampai positif itu semua orang ada. Sehingga marah itu nggak perlu sekolah. Karena di dalam otak itu udah ada program marah. Tinggal dia ya melihat sesuatu, mendengar sesuatu, ya program marah nyala di otak, dia jalan ke badan kita bilang marah, 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 marah. Maka actionnya marah. Ya memukul kah, ya mencubit kah, ya melotot kah. Itu cara kerjanya. Ya. Nah, kemudian ya ternyata bukan hanya isi otak, apa yang kita lihat, kita dengar, kita ucapkan, kita hidup dan kita rasakan itu jalan. Untuk itulah dalam Islam semua aktivitas kegiatan kita diminta didahului dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka basmalah ini jalan di sistem saraf kita. Masya Allah. Ya, dia jalan sehingga apa? Sehingga nanti ini hormon yang di kelenjar pituitari, yang tadi hormon kasih sayang, keluar hormon itu. Hormon itu bentuknya cairan ya Bu Erna. Dia masuk ke pembuluh darah, jalan pelan-pelan, masuk lagi ke jantung. Nanti jantung memompa ke seluruh tubuh.
Makanya ya dengan baca basmalah itu diharapkan sebetulnya hormon kasih sayang keluar. Hanya terkadang orang baca basmalah terlalu terburu-buru atau juga nggak ngerti artinya atau tidak diresapi istilahnya. Ya, coba sekarang kita baca basmalah sama-sama dan bayangkan waktu baca basmalah, kalimat basmalah Bismillahirrahmanirrahim jalan di sistem saraf kita. Dia naik ke otak dan jalan ke seluruh tubuh. Oke? Ya kita sama-sama basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Bayangkan dia jalan di badan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang namanya merinding-merinding nih. Ya. Bukan hanya basmalah tentunya semua lafaz yang kita lafazkan ya ini akan jalan termasuk juga yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa ibu kita. Ya Allah, saya menyayangi dan mengasihi anakku ya Allah. Ya Allah, saya menyayangi dan mengasihi suamiku ya Allah. Supaya lebih afdal sebut namanya. Ayo sama-sama kita luruskan niat ya, kita baca basmalah. Ibu-ibu yang pertama yang disayang sama ini dikasih suami ya Bu, atau kalau ada bapak yang ikut hari ini ya istri ya gitu ya. Boleh ya, baru nanti anak ya. Yuk sama-sama yuk. Ya kita luruskan tadi tekad kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya menyayangi dan mengasihi suamiku. Sebut nama suaminya masing-masing dalam hati dan bayangkan wajahnya. Coba. Ya Allah, saya menyayangi dan mengasihi suamiku ya Rabb. Bayangkan wajah suami yang sedang tersenyum juga pada kita, istrinya nih masing-masing. Ya. Dan dilanjutkan, ya Allah, saya menyayangi dan mengasihi anakku, ya Allah. Kalau punya anak, sebut namanya anak. Lebih dari satu, sebut semua nama anak-anak dan bayangkan wajahnya masing-masing. Ya, nah itu. Silakan. Bayangkan dia ada, masing-masing anak senyum sama kita. Dan bahkan ada yang merasakan anak langsung peluk ibunya. Coba bisa rasakan kayak gitu. Ya. Dan itu bikin kita bahagia banget, senang banget ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Masya Allah, bahagia energinya ngalir tuh Bu Aisyah. Iya, itu karena langsung. Ini kan jalannya cepat Bu. Betul. Ini jalannya cepat ini. Apa yang diucapkan ke otak jalannya 240 km per jam. Allah. Nanti pesan itu selain tadi hormon keluar ke pembuluh darah, tapi kalau hormon keluar pembuluh darah itu pelan-pelan ya, slow. Ya, tapi pesan tadi itu juga dari otak dia perintahkan ke seluruh tubuh jalannya 320 km per jam. Cepet banget. Iya. Inilah makanya mengapa kalau ada ibu yang kayaknya udah mau marah sama anak, udah mau kesel, langsung tuh ya baca langsung Bismillah ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu karena biar jalan di badan. Ya Allah, tadi pakai Ali Imran 159, ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Saya maafkan anakku, karena kan tadi Allah minta ya, maka maafkanlah mereka. Ya Allah, saya maafkan anakku, Fulan bin Fulan ya Allah. Dan ampuni dia, ya Allah, ampuni ya Allah, anakku Fulan bin Fulan ya Allah. Itu jalan loh badan, jalan nih badan. Ya, jalan itu. Dan apa yang terjadi? Pertama di badan kita keluar tadi hormon bahagia. Ya. Keluar hormon bahagia. Terus apalagi yang terjadi di badan kita nanti? Ya, badan kita ini nanti selain keluar hormon bahagia, ya, badan kita itu keluar gelombang elektromagnetik namanya atau keluar cahaya, keluar nur. Masa sih Bu Aisyah? Iya, ini barangkali yang beberapa kali ikut kajian yang saya bawakan nih saya sering kasih lihat gambar ini nih. Tuh. Dia keluar gelombang elektromagnetik. Ini peristiwa yang disebut fisika kuantum. Tubuh manusia itu ya kalah gadget. Gadget itu buatan manusia ya. Tubuh kita tuh lebih 4G loh. Ya kan?
Pada saat kita ucapkan ini, maka selain jalan di badan, kemudian badan terjadi proses kimia yang luar biasa sehingga kita jadinya deg-degan, jadi ya hormon kasih sayang keluar, ini keluar juga sampai ke anak. Itu makanya sampai ada yang nangis nanti Bu Aisyah. Tuh ada yang sampai ngambil nyari tisu tuh. Allahu Akbar. Ya, itu sampai walaupun anak kita di sebelah kamar kita atau bahkan anak kita tidak bersama di satu kota, ini sampai ini. Memang nggak kelihatan karena kalau kelihatan ribet. Ini aja kita lihat gambar ini lebih 3 menit udah sakit kepala. Apalagi kalau kelihatan. Dan sinyal ini pada saat tadi kita bilang seperti itu pada suami, sampai pada suami, walaupun suami mungkin lagi LDR kah, LDM kah, atau suami di kantor kah, sampai kepada ibu kita, kalau kita ngomong, ya Allah saya mencintai ibuku karena engkau ya Allah, atau sama ibu mertua kah, kakak ipar, karena ini gak pernah berhenti sinyal ini, tidur pun manusia sinyal ini nyala, ya. Kapan sinyal ini berhenti Bu Aisyah? Nanti kalau kita betul-betul sudah tidak berfungsi sel-sel tubuh, sehingga sel tubuh ini sudah tidak sanggup memancarkan lagi sinyal, maka sinyal ini kembali pada Allah dan sel tubuh kita kembali ke tanah. Itu baru berhenti. Gadget aja kalah. Ya, gadget kalah. Jadi ini yang Bu Isa selalu ingatkan, ya, kita punya sinyal. Sinyal anak sama sinyal ibu satu provider kalau ibarat gadget. Ini bukan di endorse ya Bu Erna ya. Kalau ibunya XL, anaknya XL, udah gitulah. Ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Jadi artinya apa? Ya, ibu itu memegang peranan penting dalam proses pendidikan. Memang ayah ibu butuh, tapi dikala ayah punya tugas yang lain, punya peran yang lain yang memang tidak bisa memperhatikan seksama anaknya, please ibulah. Karena ibu sinyalnya sama. Bapak sama anak belum tentu sama. Ya. Nah, berikutnya. Tolong hindari memberikan label buruk pada anak. Kenapa? Karena anak punya sistem saraf kan? Ya. Dampaknya akan membentuk citra diri buruk pada anak. Maka apa yang kita bilang dia terjadi loh. Kamu nih pemalas. Nih kita ngomong ya, misalnya ini anak ya. Kita bilang sama dia, kamu nih pemalas. Ini kata pemalas, kalimat pemalas langsung jalan di badan. Belum lagi pada saat dia ulang kalimatnya. Saya pemalas. Apalagi dia bilang, kata ibuku saya pemalas. Ingat ya, tadi anak sama ibu gelombangnya sama. Anak sama ibu ininya sama nih Bu Erna. Sistem sarafnya sama. Kabel listriknya sama. Sehingga kapan kita langsung label, maka hati-hati dia terekam di otaknya, itulah yang terjadi. Ya. Jadi kalau anak kita malas, anak kita suka bohong, anak kita suka mencuri, entar ya kita ingat-ingat. Biasanya ya, dan itu pastilah ya, mungkin ibu lupa pernah ngomong kayak gitu. Kamu pemalas, pembohong, pencuri, ya, penipu, wah semuanya. Aduh, na'udzubillah min zalik ya. Waisa terlanjur, aku gak ngerti dulu ilmu ini. Ya kita bertobat dulu sama Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Ya. Dan tentunya kita minta maaf sama anak. Ajak anak-anak sini deh, ya, Bunda mau bilang sesuatu, misalnya gitu. Ya. Tapi itu tadi karena di otak kita banyak file tadi ya, banyak sambungan. Ya, ibu meminta maaf tentang apa? Tentang apa yang mana? Nak, pekan lalu tuh, waktu hari Jumat lalu ya, waktu kamu pulang sholat Jumat sama ayah, misalnya anak laki-laki ya. Terus kamu nggak mandi, langsung pegang adik bayi, terus ibu teriak, bahkan ibu pukul pantat kamu. Ingat nggak nak? Ada anak gini, yang mana ya? Yang mana ya? Berarti dia nggak ingat itu. Ya. Terus ada anak yang sangat ingat, karena watak juga. Iya, aku kesel, Bunda cubit pantat aku marah. Gitu. Untuk itu segeralah, ya Bunda minta maaf ya nak. Ibu minta maaf ya nak, Umi minta maaf ya nak. Ingat ya kalimatnya ya, Bunda minta maaf. Selama ini kita gini, maafin Bunda ya nak. Itu kelihatannya sama tapi tidak sama. Secara, iya, Ibu minta maaf, Bunda minta maaf ya nak. Maafin Bunda ya nak. Itu nampaknya sama tapi tidak sama secara semantik.
Iya. Ya, secara ilmu balogah ini ya, balogah ini ya, ilmu bahasa nggak sama itu. Kan yang bikin salah kita lah minta maaf. Bunda minta maaf ya nak. Anak memaafkan hari itu, saat itu, atau besok, atau minggu depan, itu hak anak juga. Betul. Makanya ada anak yang langsung masih cemberut. Namun yang penting kita sudah minta maaf. Kenapa? Dia juga belajar di dalam otaknya. Ya, apa dia bilang? Ya Allah, ibuku saja yang melahirkan aku. Dia punya hilaf, minta maaf. Maka anak akan belajar. Ingat loh, ada namanya neuron cermin, mirror neuron. Maka besok-besok kalau dia ada salah, dia dengan cepat, ya, aku minta maaf Bunda, gitu ya, aku minta maaf Umi, gitu. Ya, jadi sekali lagi ini hati-hati, makanya mengapa kita hindari memberikan label. Ya. Nah, otak manusia di tengahnya kan ada otak emosi. Ini yang sering kita sebut otak mamalia. Karena memang ada sifat binatang di otak kita. Baik anak-anak kita, ibu, bapak, orang, ya semuanya manusia. Bahkan hewan golongan mamalia kan punya otak ini, makanya disebut otak mamalia. Gitu. Ada apa sih di dalamnya Bu Aisyah? Ada sistem-sistem yang bekerja, ya, yang mengatur emosi. Emang emosi berapa jenisnya? Banyak. Tapi pada anak-anak ini ya, kita lihat dulu ya, ini otak sistem limbik kayak gini ya, persis di tengah otak. Terjadi dari struktur-struktur ini. Ya mungkin strukturnya nggak usah dihafal, yang penting tahu, oh otak emosi ada di tengah otak kita. Kalau mau agak bahasanya biar sama bahasa Latin, ini namanya limbic system atau sistem limbik gitu, ya. Nah, jenisnya ini dia, senang, sedih, takut, marah. Kalau pada anak-anak yang belum balik itu ada 4 jenis emosi dasar. Tapi kalau sudah balik sampai kita usia kita sekarang itu lebih berjenis-jenis lagi. Jadi ada emosi yang positif, ada emosi negatif. Ini ada semua di otak manusia, bahkan otak hewan golongan mamalia juga ada. Ya. Nah, kemudian selain otak emosi mamalia, ada lagi yang harus kita kenalan, namanya otak reptil atau disebut batang otak. Jadi ada sifat reptil. Ya, bayangkan Bu Erna, kita ada sifat mamalia, ada sifat reptil di otak manusia ini. Ya, lengkap kita. Itulah Allah ya selalu ingatkan, hati-hati karena kita derajat kita bisa ya di bawahnya derajat binatang. Karena memang ada otak reptil. Otak reptil itu biasanya ngapain Bu Aisyah? Ini Allah ciptakan untuk melindungi manusia dari serangan-serangan makhluk buas. Binatang buas, orang buas, copet, maling dan sebagainya ya. Atau bahkan kondisi alam, gempa, ya, tsunami, banjir bandang, ini nanti. Kalau itu semua mengancam jiwa manusia, maka otak reptil yang bekerja. Allah langsung tutup semua tutup semua fungsi otak ini saja yang bekerja. Apa dia perintah ke badan? Cuman 2 respon tubuh, fight or flight. Ya, serang atau lari. Serang atau lari. Ya. Itu sebetulnya itu diciptakan otak reptil. Ya. Tapi ya otak reptil ini kadang bukan ada musuh, bukan ada orang buas, binatang buas, dia tegang. Tegang. Nah kalau tegang itulah muncul ada bosan, ada membangkang, ada menolak. Nah itu tuh ya, di otak reptil ini. Terkadang anak lihat bapak ibunya, otak reptilnya tegang, makanya dia pengen serang atau ya kabur aja atau kunci kamar, ngambek. Ada ibu juga begitu. Lihat anaknya mungkin tegang batang otaknya, cuman 2 tuh, mau dipukul tuh anak diserang atau bodoh amat anak siapa ini. Ada yang kayak gitu juga. Karena tadi flight, dia lari. Ya ini otak reptil kita, ya. Nah. Jadi kalau anak bosan itu berarti kita langsung tahu wah otak reptilnya tegang nih, kasihan, mungkin capek. Mungkin bosan, mungkin ngantuk, mungkin lapar, mungkin haus. Ya. Apa sih sebetulnya yang diinginkan anak pada saat bosan? Bunda, aku bosan. Aku capek, Bunda, aku bosan. Misalnya gitu ya. Nah, anak tuh sebenarnya menginginkan apa sih? Hanya minta pada orang tua untuk memahami bahwa mereka bosan. Karena ini nih capek nih, tegang nih. Nih kadang-kadang saya suka bacain salawat di batang otaknya anak-anak ini, diurut-urut.
Karena anak saya tuh selalu gitu, dia hafal itu, dia anak-anak itu alhamdulillah nih Bu Erna, itu kalau dia tegang ya tegang, dia nggak marah-marah, langsung dicari Bu ya leher aku Bu, ya udah aku saya Minta diurut, minta dipijit. usap-usap, pijit-pijit, iya bacakan salawat. Ya. Itu jadi nggak sampai anak sampai ngamuk-ngamuk gitu. Betul. Karena disinilah yang tegang. Terus kita tanya, ngantuk nak, lapar nak, haus nak, gitu. Ya, kita tanya gitu. Kalau lapar ya kita tawarin makan yuk, gitu. Ya, mau minum apa? Atau istirahatnya nak ya, nih ibu usap-usap belakangnya, kadang kasih minyak juga ya. Ya, habis itu istirahat ya nak ya. Itu yang dibutuhkan. Nggak usah kasih nasihat panjang. Ya, kenapa? Nggak bakal didengar, orang batang otaknya tegang. Orang dia mau nyerang, orang dia mau ngambek, ya. Di sini belum saatnya kasih nasihat, rilekskan dulu. Ya, biar dia tenang dulu, dia makan kah, minum kah, atau tidur dulu. Kadang-kadang di pangkuan kita kalau anak-anak masih ya, saya anak-anak udah mahasiswa aja masih juga di pangkuan, karena dia masih butuh banget ini diusap-usap. Ya, kadang saya bacakan salawat juga atasnya, di atas ini karena di sini ada, di bagian atas ada wataknya. Kadang agak ke dalam, kadang nggak bisa dapat otak emosi ya bacakan salawat. Bayangin itu otak reptil tuh kena salawat. Oh, Masya Allah. Itu nggak ada 15 menit anak-anak udah seger kembali. Ya. Oke. Nah, inilah anak-anak yang punya jenis emosi. Sehingga selain tadi kita usap-usap belakangnya, kita peluk dia, kasih senyum ya. Tentu bisa juga ada istilahnya validasi emosi pada anak, memvalidkan ya. Karena untuk mengajarkan anak jenis emosi. Sehingga kita bisa tanya, kakak sedang sedih ya. Adik marah sama kakak, misalnya anak-anak ini ya bersaudara kan sering berantem tuh ya. Anak-anak kan bersaudara sering berantem. Karena ada namanya persaingan antar saudara kandung, istilahnya sibling rivalry. Itu ada di psikologi anak, ya. Atau adik sedang kesal ya, gitu. Atau ya supaya anak belajar mengakui dan menerima kondisi emosinya saat itu. Ini akan jauh ya lebih baik dibanding kita langsung suruh ya jangan nangis, diam. Oh. Ya. Malah mending kita validkan ya. Karena supaya dia belajar emosi. Rupanya emosi kalau dia dinamakan ya si otak mamalia nggak marah dia, nggak tegang dia. Karena otak emosi tadi mamalia juga bisa tegang. Tapi terus dia bilang misalnya kakak sedih ya. Iya bunda aku sedih banget. Nah udah ngomong aku sedih banget. Nanti perlahan-lahan lama-lama otak mamalia dan otak reptil yang tadinya tegang rileks kembali. Dan akhirnya bisa diajak omong, bisa dikasih nasihat gitu. Ya. Kemudian ini saya sering ulang-ulang juga. Ini sumbernya dari Ibunda Eli Risman. Apa kata beliau? Ada namanya dalam komunikasi ya, karena kan kita topiknya komunikasi. Gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Kenapa disebut populer? Karena sering banget orang lakukan tanpa sadar. Betul, otomatis ya? Itu refleks. Iya, terus nggak nyaman lagi, bikin nggak nyaman. Iya. Apa itu? Satu, memerintah. Cepetan gitu aja lama banget sih. Nah, gitu. Sebetulnya anak kalau kita bilang, nak lebih cepat sedikit, itu lebih asik. Nak dipercepat ya nak ya. Nggak usah pakai gitu aja lama banget. Ini bikin yang tadinya mau cepat nggak jadi cepat loh Bu Erna. Itu ya telinga kita dapat kalimat ini, itu langsung ya badannya mogok gitu. Ya, mukanya langsung cemberut gitu ya Bu ya. Iya. Dipercepat ya nak, dipercepat sedikit ya nak ya. Kemudian apa? Menyalahkan. Tuh kan Bunda juga bilang apa? Nggak suka anak-anak. Siapapun nggak suka, kita aja disalahin sama suami nggak suka ya. Kemudian apa lagi? Meremehkan. Masa pakai sepatu gitu aja nggak bisa sih kak? Coba tuh lihat adik kamu, udah meremehkan, membandingkan lagi. Wah itu juga nggak asik. Ya. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakak kamu, adik kamu? Kadang-kadang kita bandingkan sama diri kita ya. Bunda dulu, asik. Ya, tanpa sadar kita banding-bandingkan. Ya. Kalau sekedar mau cerita sebagai motivasi, itu sebetulnya masih boleh. Bunda dulu nak, karena nggak ada uang, nggak punya sepatu, jadi pakai sepatu bekas, setiap hari disikat. Udah cukup di situ. Anak-anak itu bisa tersentuh loh.
Ya Allah ibu, misalnya gitu. Ya Allah ibu kasihan banget. Udah cukup. Nggak usah ditambahin, tapi kamu udah sepatu gampang, setiap bulan beli sepatu, masih juga males. Nah itu yang dia nggak suka. Ya, hilang itu semuanya langsung ya Bu ya. Udah deh, ya kembali, ya nol kembali atau minus malah bukan nol. Iya. Baik, berikutnya apa? Melabel. Kamu penakut amat sih Kak tadi kan? Ya, kamu penakut, pemalas, wah macam-macam. Kalau misal memang anak takut, kita bilang gini, validasi emosi tadi ya. Kakak takut ya ke belakangnya. Iya Bunda, kenapa Kak? Ya kemarin waktu kakak ke sana tiba-tiba lampu mati sendiri. Jadi kakak kan takut nggak bisa ngelihat Bunda. Oh iya. Oke sekarang Bunda temenin ya. Jadi kalau ada takut langsung baca istighfar ya nak. Baru masuk nasihatnya. Tapi validkan dulu tadi emosinya. Kakak takut ya ke belakang gitu. Bukan kakak penakut ya, bukan gitu. Nggak usah pakai awalan pe. Jadi Karena kalau melabel pakai nanti. iya kalau pakai awalan pe jatuhnya melabel. Iya. Iya, artinya kan dalam otaknya anak sok tahu amat ini Bunda, nanya pun enggak main langsung label. Iya. Ya. Nah, kemudian mengancam. Kalau nggak mau bantuin awas ya. Kalau nggak ngerjain tugas awas ya. Kalau nggak ngerjain PR awas ya. Ini ngapain diancam? Otak makin diancam ya Bu Erna, itu batang otak atau otak reptil makin kaku, makin nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian lagi ditambah otak tadi, otaknya si mamalia tadi, otak emosi tambah kaku. Udah deh, Tegang kacau jadinya. itu. Kacau, nggak usah deh ya. Ini ngancem-ngancem nggak perlu ya. Nah, kemudian menyudutkan. Ada kalimat ini nih, makanya. Oh, itu paling nggak suka orang digituin. Ya, cukuplah kalau anak melakukan kesalahan, kita senyum aja, itu anak langsung tahu loh. Dan langsung merasa, iya aku salah. Aku minta maaf Bunda. Karena dia sudah belajar sama bundanya aja kalau salah atau khilaf segera minta maaf. Ya kan, karena tadi neuron mirrornya nyala. Ya. Nah, kemudian menyindir. Aduh tumben cepet banget ngerjain PR-nya. Halah, udah bagus tuh anak ngerjain PR. Ya, bilang kayak gitu, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, terima kasih anak ya, sudah segera kerjakan PR. Udah, aduh tumben, udah mandi jam segini, biasanya juga lah. Ini kita kadang-kadang, inilah makanya dikatakan gaya populer komunikasi, karena tanpa sadar kita keluarin ini. Dan kita anggap ini baik, padahal ini membuat ketidaknyamanan, sehingga komunikasi tidak sehat. Ya. Sedikit lagi ya, Bunda Erna ya, kita persisin jam 5 ya. Baik. Ya. Ya. Nah sekarang, ibu kan lebih cenderung bisa lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anak ya. Kenapa? Karena kan kita pernah belajar, otak perempuan itu Allah kasih di otak kiri dan kanan. Dimana kalau dihitung-hitung secara verbal, omongan di mulut itu antara 6.000 sampai 8.000 kata. Ya kan? Bunyi vokalnya 2.000 sampai 3.000. Ya, gerakan tubuh si ibu 8.000 sampai 10.000. Ini kalau di total jumlahnya 20.000 Bu Erna. Komunikasi kita perempuan. Iya. Ya, harusnya apa? Harusnya kita bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah, ternyata ya kami kaum wanita. Saya tuh waktu pertama kali tahu ini, itu langsung Allahu Akbar, bersyukur banget. Diberikan luar biasa ya. Luar biasa, potensi yang luar biasa. 20.000 kata. Ya. Kenapa? Ini tadi otak bicara kita nih. Ini kan perempuan nih. Kan Iya. tadi ada otak kan ada kanan kiri ya. Betul. Perempuan otak bicaranya nih kiri sama kanan. Coba lihat. Laki-laki cuma kiri aja nih Bu Erna. Inilah yang mendasari wanita lebih pandai bicara dan juga bisa bekerja sambil terus bicara. Nah ini Subhanallah, Masya Allah. karena sunatullahnya kita dikasih otak bicaranya kiri dan kanan. Ada riset juga yang mengikuti riset ini adalah ini tadi. Ya, bahwa wanita bila dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Belum tersalurkan soalnya Bu Iya, Aisyah. inilah gimana caranya menyalurkan 16.000 kata ini lebih banyak kebajikannya sebisanya. Ya, artinya apa? Belajar daring kayak kemarin ini harusnya bisa kok. Cuman kadang-kadang kita suka udah ngeluh duluan, makanya kita berat, padahal udah dapat potensi. Gitu. Kalau laki-laki lain,
Ayah cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Karena otak bicaranya cuma di mana tadi? Di kiri doang. Sehingga apa? Verbalnya cuma 2.000 sampai 4.000 kata. Kemudian vokalnya, itu cuma sampai 2.000 aja paling banyak tuh. Gerakan tubuh bapak-bapak itu cuma sedikit, cuma sampai 3.000. Kita 10.000. Itulah ibu-ibu kalau ngomong kan, ya, ibu-ibu kalau ngomong tangannya ikutan kan? Iya. Tadi katanya gini Bu Aisyah, sambil nyuci piring aja bisa sambil ngomel tuh. Itu dia. Masya Allah ya. Nah ini, jadi bayangkan perbandingan yang luar biasa, Masya Allah. Lihat ya, 1 7.000, 1 20.000. Itu hampir 3 kalinya ya. Ini terkadang yang bikin konflik juga antara suami istri nih. Karena itu tadi, kita masih mau ngomong, suami udah gak bisa ngomong karena 7.000 kata sudah habis di kantor. Kuotanya udah habis. Makanya tinggal sisa bunyi vokal. Jadi istrinya ngomong cuma gini, suaminya gitu. Kita kalau nggak ngerti kesel banget. Ya, tapi kalau udah ngerti malah senyum-senyum aja, ya Allah, laki-laki banget suami aku gitu. Ya. Kemudian apalagi yang bikin kadang-kadang istri kesel gara-gara ya satu hal ini nih. Dan nanti keselnya dilampiaskan ke anak. Apa itu? Ibu-ibu perempuan kalau chatting sama suami panjang lebar cuma dijawab oka. Nah ini. Atau kadang nggak dijawab cuma di-read doang. Ini yang kadang-kadang ibu-ibu kesel banget. Ya kan? Slow respon gitu juga kesel ya Bu Aisyah. Slow respon apa? Padahal status online. Apalagi malam hari. Bapak-bapak itu malam hari hanya sanggup membaca, udah nggak sanggup jawab. Jadi sabar aja, besok pagi dia jawab, udah tenang aja. Kenapa saya ulang-ulang Bu Isa, kok sering ulang-ulang ini? Karena berantemnya suami istri awal-awalnya gara-gara gini nih. Nanti numpuk sakit hati, akhirnya anaknya yang kena lagi. Ya kan? Iya, saya ulang-ulang ini karena beginilah. Saya aja ulang-ulang, kadang suka lupa ilmu ini Bu Erna. Subhanallah. Iya suka lupa gitu. Kadang-kadang pasti di panjang lebar chat, suami udah read, nggak dibalas, terus saya lihat status online. Ya udah mulai kesel kan? Kenapa sih nggak dibalas? Tuh kan dia tidak lagi memperhatikan aku. Baper jadinya. Iya. Gimana Bu Yesi? Sering gitu nggak? Sering banget Bunda. Tapi setelah kita ingat langsung, ya Allah suamiku kan laki-laki, siapa tahu stoknya udah habis. Sabar aja sampai besok. Iya besok dibales gitu ya. Iya supaya nggak usah buang energi soal perbedaan ini. Oke, karena ini komunikasi kan. Komunikasi. Perempuan memang semuanya mau ditulis, orang 16.000 kata minimal. Iya betul. Perempuan juga emoticon nggak cukup 1 loh. Kalau kita kirim emoticon, ya nggak? Ya, bisa 5 itu emoticonnya. Laki-laki pakai emoticon aja udah syukur. Ya kan? Betul banget. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, baik, kemudian. Ya. Keutamaan mengajarkan ilmu. Ini Nabi ajarkan kita, ingatkan kita bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Artinya begini ya, saya kaitkan tadi. Ibu-ibu kan potensinya 20.000. Ya. Kemudian Nabi ingatkan kita nih bahwa ngajarin anak atau mengajarkan ilmu itu Masya Allah ya, fadilahnya atau keutamaannya luar biasa. Pahalanya mengalir terus tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Coba bayangkan. Jadi kalau ada ibu-ibu masih marah, dampingin anak, ngajarin anak, nasihatin anak di rumahnya, apalagi gara-gara daring, gara-gara pandemi, sekolah masih belum lagi seperti dulu di sekolahan terus. Terus marah, aduh, rugi banget itu orang tua yang begitu. Ya. Bayangkan ya para bunda, para ayah, ya. Kalau yang pertama kali ajarkan suratul Fatihah pada anak-anak adalah ibunya, maka seumur hidup itu anak baca suratul Fatihah yang mengalir pahalanya ke ibunya. Tanpa ngurangin lagi dari pahala si anak yang baca Al-Fatihah tadi. Apa enggak asik tuh?
Dan potensi kita banyak, orang kita sanggup kok. Ya, insya Allah. Ya kan? Luar biasa. Apalagi setiap hari kita ngajarin banyak orang juga selain anak, mbak di rumah, siapapun. Itu makin apa ya? Makin kita tuh ya terasa tuh kita makin sehat. Siapa yang senang ngajarin Bu? Siapa yang senang bagi-bagi ilmu? Siapa? Oh itu asik banget, nanti Allah kasih banyak pahala ya, terutama sama anak kita tentunya. Ya, nanti kalau sudah punya cucu sama cucu, alhamdulillah. Ya. Ada yang sudah punya cucu? Ada. Oh, alhamdulillah yang punya cucu nih ya. Ya, ini kita ajarin cucu kita dan cucu kita senang banget kalau yang ajarin omanya, yang utinya, yang kungnya, masya Allah. Ya. Baik, kemudian apa lagi ya? Kita diminta nih khususnya membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ini luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat akan dipakaikan mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahaya matahari yang menembus rumah-rumah di dunia. Allahu Akbar. Ya, bayangin tuh. Jadi kita sama-sama ingat bahwa Nabi minta kita ya atau mengatakan kalau kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya ya atau bahkan mengajarkan anak-anak tentang Al-Quran, oh Masya Allah ini ya mahkota tuh keren banget, lebih bagus dari cahaya matahari. Cahaya matahari nembus rumah kita aja udah keren banget cahayanya ya, apalagi cahaya mahkota nantinya. Ya. Kemudian juga ya ini ibu ya, saya lagi sangat-sangat meng-highlight ibu sangat perlu meneladani Rasulullah SAW sebagai pengajar ya. Jadi kata Nabi, sungguh aku telah diutus oleh Allah Ta'ala sebagai seorang pengajar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW saja bangga diutus Allah sebagai seorang pengajar. Apalagi kita, ya, apalagi kita untuk anak-anak kita ajarin, kita ingatkan dengan tadi cara yang lembut, oke? Jadi inilah yang sebetulnya yang perlu kita ulang-ulang, ya. Sabar mengulang pada anak penjelasan, ya. Rasulullah sering mengulang-ulang perkataan beliau sebanyak 3 kali. Hal itu dimaksudkan agar setiap perkataan yang beliau paparkan dapat dipahami, ya kan? Nah, kenapa? Karena apa yang diulang-ulang ini sambungannya berulang. Ya, Rasulullah aja mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu kan pakai bahasa ibunya kan bahasa Arab ya. Yang diajarkan orang Arab kan. Itu aja ya pakai bahasa Arab, orang Arab diajarin itu diulang 3 kali. Apalagi anak kita yang bahasa induknya, bahasa ibunya, bahasa Indonesia. Maka diulang-ulang. Supaya ini sambungannya berulang. Ya kan? Nah, terakhir, ajarkan ilmu sesuai dengan kondisi pengetahuan anak dan apa yang mereka sukai. Ya. Rasulullah bersabda, katakanlah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui, serta tinggalkanlah apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Nah, anak-anak karena yang dia tahu adalah permainan dan yang mereka suka permainan, maka sampaikan nasihat itu lewat permainan. Atau ya kita lihat dia sedang main atau tidak. Kalau sedang main, coba tanyakan, obrolinlah itu soal permainan dulu. Bikin frekuensinya sama dulu, bikin senang dulu itu kelenjar pituitari keluarkan hormon. Baru pertanyaan yang ke-10, sudah kerjain tugas nak? Sudah kerjain PR nak, sudah murojaah nak, gitu. Karena Nabi yang ajarkan. Ya. Karena Rasulullah SAW itu nggak mau kalau begini. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Kalau kita paksa seorang anak dengan apa yang tidak mereka ketahui dan tidak mereka sukai. Ya, jadi masuknya dengan apa yang dia tahu dan yang mereka sukai, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak ditolak, Allah dan Rasulnya tidak didustakan. Ya, karena kalau enggak anak-anak tuh gitu tuh sekarang anak sekarang, aduh susah nih, apa-apa dilarang oleh pelajaran Islam nih, ya Islam tuh ribet dan sebagainya kan gitu ya. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, itu sebetulnya karena cara kita yang tidak baik dan tidak pantas. Memang benar kita mau sampaikan Al-Quran, tapi cara juga tetap harus bil ma'ruf. Ya, oke baik, terima kasih.